Siap. Siap. Oke, kalau siap, tolong diabsen teman-temannya. Agus Mustaqim hadir. Ahmad Makbul hadir. Ahmad Sahid hadir. Ali Purwanto. Gimana semuanya kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Walaupun kita pada pagi hari ini tetap dalam masa pandemi, tapi tidak memutus semangat kita untuk belajar. Di pagi hari ini saya akan memulai pembelajaran, tapi kondisinya karena ini videonya untuk sebagai berkas mungkin saya uji kinerja, ya, bahwa saya itu masuk ke dalam di antara guru-guru yang ikut PPG, Pendidikan Profesionalisme Guru. Nah, ini kartu mungkin saya, formulir pendaftaran uji kompetensi, dan nanti pembelajaran kita hari ini akan direkam kemudian sebagai berkas untuk saya kirimkan di uji kinerja PPG. Jadi nggak apa-apa ya di video ya. Untuk kegiatan ini, alhamdulillah udah pada sarapan semua. Ada kendala nggak kira-kira di perjalanan? Lancar aja. Lancar ya. Walaupun kita di pagi hari ini dengan keterbatasan yang sangat tidak seperti biasanya. Biasanya itu kan penuh ya. Sekarang cuma setengahnya. Ya nggak apa-apa. Masalah. Tidak menurunkan semangat kita untuk tetap mempelajari, tetap mengikuti pembelajaran di sekolah. Kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang ilmu mawaris dan tentang wasiat. Barangkali ada dari teman-teman yang mempunyai pengalaman terkait pembagian waris misalkan, atau terkait wasiat. Barangkali kalian pernah menemukan kasus seperti apa gitu. Nanti silakan, barangkali ada yang mau mengutarakan. Ya, silakan. Ada tetangga saya yang orang tuanya kaya raya, kemudian anaknya ingin memanfaatkan harta orang tuanya. Oh ya, terus Kemudian anak itu ada niatan untuk meracuni orang tuanya sehingga orang tuanya itu meninggal karena dia. oh, tujuannya biar dapat harta warisannya gitu ya. Iya. Jadi ada yang satu keluarga, anaknya itu hendak meracuni orang tuanya supaya dapat harta warisannya gitu. Iya. Itu terus jadi diracun. Jadinya diracun. Sehingga bapaknya itu meninggal. Orang tuanya meninggal. Nah itu ya. Jadi ada beberapa ada satu kasus di mana anaknya itu pengen dapat warisan, tapi caranya melalui membunuh orang tuanya. Ini apakah si anak tetap mendapatkan warisan atau tidak? Itu termasuk nanti yang akan kita bahas. Coba kita nanti bahas bareng-bareng terkait masalah itu. Ada lagi bareng-bareng? Ya, silakan. Di rumah saya ada seorang tetangga yang kaya raya. Apa, Pak? Dikerasin? Di rumah saya ada seorang tetangga yang kaya raya. Ya. Beliau ketika sebelum meninggal berwasiat ingin mensedekahkan harta warisnya. Oh, sebelum meninggal dia wasit dulu. Ya, terus Lalu ketika orang
hartanya diwasiatkan semua untuk disedekahkan, bukan? Disedekahkan. Oh, wasiat hartanya sedekah semua gitu ya. Anaknya kira-kira dapat warisan apa enggak itu ya? Karena hartanya habis diwasiatkan. Kira-kira wasiatnya sah atau enggak? Nah, makanya ya, banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'inya. Sehingga pada kesempatan pagi kali ini, ayo kita bareng-bareng bahas terkait dengan ilmu mawaris. Ya, ilmu mawaris dan wasiat. Siapa yang mendapatkan yang menjadi ahli waris, berapa bagian-bagiannya, kemudian prakteknya seperti apa, wasiat yang dibenarkan itu seperti apa. Ya, itu nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, agar supaya tujuan pada pembelajaran kita pagi ini adalah agar supaya kita ngerti, ya, ngerti dasar hukumnya, apa itu mewaris, kemudian wasiat apa, bagaimana prakteknya, seperti apa yang benar, ya, sehingga kita bisa menganalisis ya, yang terjadi di masyarakat itu apakah sesuai dengan kaidah syar'i atau tidak. Oke, itulah manfaat dan tujuan yang bakal akan atau kita capai. Ya, kita baca dulu, literasi dulu, buhan ngajar yang nanti dibagikan oleh teman-teman. Nanti kalian baca dulu, lalu kemudian kalian nanti menyimak video terkait dengan ilmu mawaris. Kemudian nanti saya bagi, ya, saya bagi kelompok menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang, ada 8 orang, berarti 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 2 anggota. Silakan dibagi. Saya kasih waktu 10 menit, ya, kalian baca-baca dulu, kemudian catat poin-poin pentingnya. Dibaca-baca dulu. Catat poin pentingnya. Ya, cukup. Ya, membacanya. Udah dicatat poin-poin pentingnya udah belum? Udah ya. Nanti kita simak video bareng-bareng yang terkait dengan fikih mawaris atau fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir dan stay di UB Channel. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng ya. Kenapa belajar bareng ya? Hakikatnya saya juga belum bisa dan selalu ingin bisa. Kita sekarang belajar tentang fikih mawaris atau faraid. Ya, suatu pembelajaran, suatu ilmu Islam yang memang oleh Rasulullah itu telah ditegaskan bahwasanya jarang orang yang bisa atau akan cepat diangkat oleh Allah. Sehingga kita maklumi sampai sekarang ya, nggak jauh-jauh saya sendiri itu benar-benar ini ilmu yang sangat-sangat belum menguasai. Ya walaupun insya Allah nanti akan berusaha untuk mempelajari. Yang jelas ini ilmu yang sangat langka sekali orang menguasainya, dan mari kita belajar bareng-bareng. Dan di sini saya bukan untuk menggurui kalian, tapi saya ingin mengajak belajar bareng. Maka dari itu ketika nanti ada penjelasan yang salah atau bahkan salah paham, itu semata-mata dari kebodohan saya. Ya, Al-Quran, As-Sunnah, Masya Allah akan update info ini. Nanti kita akan membahas pengertiannya ya, pengertiannya dasar hukum ya, Al-Quran
Al-Quran, As-Sunnah, hukum formulasi Islam. Tapi insya Allah di sini nggak dibahas tentang hukum ini ya, karena cukup Al-Quran dan Sunnah. Terus ketentuannya, ahli waris, syarat, dan sampai ketentuan-ketentuannya. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke pembahasannya. Pengertian mawaris. Ya teman-teman, sering kan dengar kata waris, warisan dan sebagainya ya. Memang ini ada berbagai versi gitu teman-teman. Teman-teman bisa menambah versi di tempat lain atau versi lain. Kalau di sini yang saya dapatkan referensinya itu warisan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-hirs, yang asalnya al-hirs atau miros. Secara umum bermakna peninggalan atau tirkah harta orang yang sudah meninggal. Jadi apa yang ditinggalkan oleh si mayit itulah namanya warisan ya. Beda nanti kalau sama wasit itu berbeda bahasa teman-teman ya. Nah disebutkan oleh Hasbi As-Siddiqi, ini ulama yang terkenal sekalian. Beliau banyak sekali menulis tentang fikih ya. Ilmu waris yaitu ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya, serta bagian-bagian dari ahli waris dan bagaimana cara pembagiannya. Ya, sebagaimana kita tahu juga ilmu waris itu ada kesamaan atau nama lain dari ilmu faraid teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke dasar hukumnya. Sebagaimana dasar hukum waris itu sudah dijelaskan di Al-Quran teman-teman, di mana yang menjadi landasan itu surat An-Nisa ayat 7. Ya, cukup ya. Terkait dengan maksudnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, sesuatu yang belum difahami atau belum dimengerti. Kan ada yang mau bertanya, kami ya, gimana? Seandainya ada ahli waris yang belum semua, Ada semua atau gimana? ada semua, Ahli warisnya ada semua. Terus maka yang berhak mendapatkan itu. oh, ahli warisnya ada semua. Ya. Yang berhak mendapatkan warisan itu siapa aja? Kalau ahli warisnya semua dari saudara ada, anak ada, cucu ada, bapak ibu ada, nenek ada. Siapa kira-kira gitu yang ada yang mau jawab? Ya. Kalau sepemahaman saya dari yang telah saya baca dan saya pahami video tadi, Ya. orang yang berhak mendapatkan ahli waris itu adalah pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, keempat bapak, kelima ibu, keenam suami dan keenam istri. Oh ya. Jadi anak, kemudian baik laki-laki maupun perempuan, bapak, ibu, suami atau istri. Istri yang antara suami atau istri itu mati. Kalau yang mati suami, ya berarti istri dapat warisan atau menjadi ahli waris. Kan nggak mungkin. Ya. Suami ada, istri ada, ya berarti nggak ada yang mati. Kan? Nggak ada yang mati. Cukup ya. Silakan masing-masing kelompok yang sudah dibagikan tadi. Ini nanti kalian bikin bagan warisan, tabel warisan. Nah, kalian bikin, diskusikan dengan teman kalian. So, silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. So, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Bikin tabel warisan. Mulai dari ahli waris, kemudian bagian-bagiannya berapa, kemudian misalkan ahli waris suami dapat setengah, ketika bagaimana,
dapat setengah ketika bagaimana, dapat seperempat itu ketika bagaimana. Itu dibikin tabel-tabel gitu ya, tabel atau bagan-bagan supaya lebih enak ketika mempresentasikan ke depan. Sudah selesai semua? Belum ya? Sudah selesai kan? Nanti presentasi maju depan menjelaskan tabel yang sudah dibikin tadi. Ya, silakan untuk kelompok pertama maju untuk menjelaskan tabel yang sudah dibikin. tabel yang tentang mawaris. Dan ini ada mewaris atau pewaris. Yang pertama ada anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, kemudian saudara seayah seibu, dan saudara seayah, kemudian keponakan laki-laki, keponakan perempuan, cucu perempuan, dan cucu laki-laki. Kemudian sepupu laki-laki dan paman seayah seibu. Kemudian presentasi dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang presentasi dari saya. Ya, itu kok yang saya katanya sepakat, kan nggak ada cucu sama anak. Oh, ya maaf, saya tadi ada kesalahan. Yang ayah mendapatkan setengah ketika tidak ada anak atau cucu. Ketika ada anak atau cucu, mendapatkannya seperempat doang. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 maju. Kelompok yang kedua. Sama data yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tabel yang sudah kami buat. Di sini ada muwaris atau pewaris, dan di sini ada anak laki-laki, di sampingnya ada anak perempuan. Ini ada suami. Suami akan mendapatkan harta waris setengah apabila tidak mempunyai anak atau cucu. Namun akan mendapatkan seperempat apabila mempunyai anak atau cucu. Yang di sini istri. Istri akan mendapatkan seperempat apabila tidak mempunyai anak atau cucu, dan akan mendapatkan 1/8 apabila mempunyai anak atau cucu. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mas, berapa bagian yang didapatkan oleh istri jika tidak mempunyai anak? Bagian yang didapatkan istri jika tidak mempunyai anak
Jawabannya seperempat. Istri jika mempunyai anak bagiannya 1/8. Namun jika tidak mempunyai anak atau cucu bagiannya 1/4. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup saya kira. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini bagus sekali dari pembuatan yang sudah ada dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok 3 dan 4. Lumayan bagus nih ya. Dari kelompok pertama tabelnya seperti ini. Lumayan cukup bagus. Nanti hasil karya ini kayak macam di adik sekolah. Ya nanti bisa dilihat sama teman-teman yang lain. Ya, kita sampai kepada tahap akhir, sampai kepada kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Barangkali ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada? Jadi ada penyebabnya seseorang bisa tidak mendapatkan harta waris. Ya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang yang tidak mendapatkan harta waris diantaranya yang pertama itu pembunuh, yang kedua itu budak, yang ketiga itu orang murtad, yang keempat itu perbedaan agama. Terus Ahli waris. Jadi ahli waris itu tidak bisa gugur karena adanya yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga bapak, yang keempat ibu, yang kelima suami, dan yang keenam istri. yang cukup. Jadi memang kalau ilmu waris itu bisa jadi pewaris tidak bisa mendapatkan harta warisan karena sebab-sebab tertentu. Di antaranya dia menjadi seorang pembunuh dari yang mewariskan. Yang kedua, dia sebagai budak. Yang ketiga, karena dia murtad. Yang keempat, karena dia berbeda agama. Terus kemudian tadi bagus sekali disampaikan bahwa ada ahli waris yang tidak bisa gugur mendapatkan haknya. Artinya walaupun ada ahli waris yang lain, tapi ini tetap dapat. Nggak ada yang menghalangi. Ada suami, istri, anak, bapak, ibu. Bapak, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Ini ada soal tes ya, pretest yang harus post test yang harus kalian kerjakan. Coba bagikan soalnya. Nanti kalian kerjakan, kemudian kumpulkan. Silakan kalian kerjakan soal-soal tersebut. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti kalian kumpulkan hasil kerjanya. Belum detik lagi. Ya, cukup. Dikumpulkan sini hasil lembar kerja.
Ya semua ya. Apa kira-kira komentar dari pembelajaran mulai dari awal sampai akhir yang akan disampaikan oleh kalian? Apa komentar yang sudah kalian laksanakan pembelajaran kita kalian kali ini? Ada komentar buat saya? Ya. Komentar dari pembelajaran tadi ini pembelajaran cukup terarah dengan jelasnya cukup paham. Jadi lebih paham atau tidak? Jadi lebih paham. Oke, ya, terima kasih. Ada yang lain? Komentarnya? Ya, silakan. Pelajaran hari ini menjadi tambah baik, Pak. Lebih lurus. Dari demonstrasi yang sudah dilaksanakan itu ada kesulitan nggak? Ya, Pak. Nggak ada. Lebih mengerti atau tidak? Nanti Lebih mengerti. Oke, terima kasih. Artinya pembelajaran kita kali ini tidak ada kendala sama sekali, lancar ya. Kalian juga lebih mengerti. Pembelajaran selanjutnya adalah terkait dengan hukum-hukum Islam. Hukum Islam nanti ada bukan hukum Islam terkait dengan peradilan Islam. Dari awal sampai akhir dari kami sebagai pendidik mohon maaf apabila dari awal sampai akhir itu ada kekurangan, ada salah-salah kata baik ucapan maupun perbuatan, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Ya. Mari kita sama-sama membaca bacaan alhamdulillah bareng-bareng sebagai rasa syukur kita dalam melaksanakan pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.